Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pakai maskernya karena kita masih dalam keadaan pembelajaran tetap muka terbatas. Kita memakai masker, tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum Bapak mulai pelajaran, silakan ketua kelas dulu disiapkan. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Bapak absen dulu. Rahmat Hidayat, Muhammad Sulfan Aksar, Akil Hadi, Muhammad Maulana Sabri, Nur Alia Suhra, Nur Aulia, Nur Azharani, Reski Subatina, Rihana Putri Alika, Siti Marwah, Siti Mulyana Putri, Syifa, Vivi, Ali Yusuf Al-Makassari. Oh, tidak hadir. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional. Masih hafal kan Garuda Pancasila? Masih hafal? Hafal ya? Kita nyanyi sama-sama. Oke, sudah siap belajar? Iya. Sudah siap semua? Iya. Nah, silakan dibuka buku temanya, buku catatannya naikkan dulu. Sudah? Nah, masih ada yang ingat pelajaran kemarin? Kemarin subtema 2, tema 3 subtema 2 tentang apa kemarin? Perkalian bersusun. Itu matematika yang tema. Yang tema kemarin itu ada yang 3 daerah itu apa itu?
dataran Tinggi, rendah, tinggi, apa lagi satu? Pantai. Pantai, apa lagi? Dataran rendah, yang ketiga dataran tinggi. Nah, hari ini kita akan belajar, kita pindah ke tema 3, subtema 3, temanya yaitu ayo cintai lingkungan. Nah, untuk awal permulaan pembelajaran, Bapak akan perlihatkan beberapa gambar, silakan diamati. Ini gambar apa kira-kira? Jalanan. Gambar apa? Jalan. Bagaimana situasinya? Bagaimana lingkungannya nih? Bersih. Gambar kedua. Ini gambar apa? Hutan. Karena banyak terdapat pohon. Bagaimana kelihatan? Cantik atau apa? Cantik atau indah, sejuk. Nah, sekarang gambar ketiga. Ini gambar apa nih? Gambar apa? Sampah yang berserakan di jalanan. Beda dengan tadi yang ini. Nah, ini. Beda tak? Ini jalanan yang bersih. Cantik dilihat. Nah, jadi kalau dengan ini gambar sampah yang berserakan di jalanan. Kemudian gambar selanjutnya, ini. Siapa yang biasa buang sampah sembarangan di sini? Pasti ada. Masih banyak. Siapa yang biasa buang sampah sembarangan? Semuanya. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Kemudian ini. Minum panter. Nah, ini gambar apa nih? Pohon yang apa nih? Pohon yang ditebang. Kemudian ini. Nah, ini kenapa Bapak memperlihatkan seperti ini supaya anak-anak semua bisa tahu perbandingannya. Gambar pertama itu lingkungan yang bersih. Gambar kedua adalah hutan yang indah atau hutan yang subur karena masih banyak terdapat pohon. Kemudian gambar ketiga berbeda sekali. Kalau tadi kita lihat lingkungan yang bersih, sekarang kita lihat ini lingkungan yang kotor. Banyak orang yang buang sampah sembarangan. Nah, kemudian ini banyak yang seperti ini biasanya saya temukan di jalan. Nah, apalagi dekat-dekat pasar itu pasti banyak yang seperti ini. Banyak sekali. Ini yang terakhir. Ini gambar pohon atau hutan yang sudah ditebang pohonnya atau digunduli, bukan gundul. Nah, dari ketiga gambar ini semua mempunyai efek. Semua mempunyai efek. Orang membuang sampah sembarangan itu ada akibatnya, ada efeknya. Orang menggunduli hutan itu ada efeknya. Apa efeknya? Nah, contoh, ini gambar apa? Gambar banjir. Kenapa kira-kira terjadi banjir? Apa yang menyebabkan banjir terjadi? Buang sampah Kenapa apa hubungannya buang sampah dengan banjir? Karena itu sampah di got tersumbat. Got bisa tersumbat, betul. Kenapa bisa terjadi banjir? Karena orang yang membuang sampah sembarang itu sampahnya yang tidak dibuang ke tempat sampah itu akan dibawa hanyut oleh air. Dapat got atau dapat sungai tersumbat. Nah, itulah yang mengakibatkan air di sungai itu meluap. Sama kalau kita depan di sini kalau musim hujan. Siapa yang tinggal daerah sini depan sekolah? Ada? Aulia. Nah, itu di depan sekolah sampai puskesmas itu kalau hujan sedikit pasti airnya naik. Itu karena apa? Karena gotnya tersumbat oleh sampah. Makanya itu kita tidak boleh membuang sampah Kemudian ini gambar apa? Tanah longsor. Kira-kira kenapa bisa terjadi tanah longsor? Hujan, apa lagi? Dikasih jatuh sama batu. Apa lagi? Nah, kenapa bisa terjadi tanah longsor? Karena orang menebang hutan sembarangan. Apa hubungannya hutan dengan tanah longsor? Hubungannya hutan dengan tanah longsor, pohon itu berfungsi sebagai fondasi tanah. Kalau bilang fondasi,
pernah lihat rumah dibangun? Pertama sebelum dibangun itu kita gali dulu tanah, gali dulu, baru kita campur batu dengan semen di bawah. Itu namanya fondasi. Karena fungsinya pohon itu adalah menahan tanah. Jadi akarnya itu yang di bawah tanah itu yang menahan tanah supaya tidak longsor. Jadi kalau kita sering menebang pohon sembarangan, makanya biasa terjadi longsor karena tidak ada lagi yang tahan tanah di bawah itu. Semua pohon yang ditebang itu sudah mati dan akarnya itu sudah tidak bisa menahan tanah. Makanya kalau datang hujan deras, nah, daerah gunung kayak Malino biasanya itu longsor karena sudah kurang pohon-pohon. Kemudian ini kebakaran hutan. Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya sehingga terjadi kebakaran hutan? Dikasih bensin atau solar. Ini kebakaran hutan terjadi akibat pembukaan lahan biasanya di musim kemarau. Jadi orang yang tinggal di gunung itu, nenek-nenek atau kakek-kakek dulu itu, kalau dia mau tanam jagung, dia tebang dulu pohon, tebang semua sebagai untuk dijadikan sebagai kebun atau tempat menanam. Setelah ditebang, baru dia bakar. Ternyata apinya terlalu besar, sehingga membakarlah semua hutan atau pohon daun-daun yang kering yang ada di dekat-dekatnya. Terjadilah kebakaran hutan. Makanya kita tidak boleh seperti itu. Jadi kita pelajari itu yang tidak boleh membuang sampah sembarang, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh membakar juga sampah sembarang. Sama kalau di rumah. Kalau di rumah membakar sampah, nah besar apinya pasti dimarahi sama mamanya. Wih besar apinya, matikan gitu, bakar ke rumah. Nah itu bahayanya. Jadi kalau mau bakar sampah, jangan dekat dinding atau jangan dekat daerah yang mudah terbakar. Itu kalau membakar sampah. Nah sekarang kerusakan lingkungan seperti tanah longsor, banjir disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam merupakan gejala alam seperti gunung meletus, gempa bumi, dan angin topan. Untungnya kita di Sulawesi Selatan itu, khususnya daerah Makassar, aman dari ini, gunung meletus dan gempa bumi. Karena kita di sini di Makassar tidak ada gunung berapi. Jadi kita aman. Sedangkan faktor manusia merupakan tindakan manusia yang menyebabkan kerusakan alam. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Tindakan manusia yang menyebabkan kerusakan alam. Contoh tindakan manusia yang merusak alam. Yang pertama, membuang sampah di sungai. Nah, ini tadi. Membuang sampah di sungai itu bisa mengakibatkan banjir. Penebangan hutan secara liar. Apa bisa menyebabkan apa ini? Tanah longsor, penggundulan hutan dan lain-lainnya. Jika kerusakan lingkungan itu terjadi, maka kita akan mengalami banyak kerugian. Seperti timbulnya penyakit, hilangnya harta benda, bahkan nyawa. Nah, oleh sebab itu, ada yang mau kena rumahnya banjir? Ada yang mau rumahnya kena tanah longsor? Ada yang mau kena rumahnya kebakaran? Nah, semua pasti tidak mau. Pernah lihat kebakaran? Di mana? Rumahnya Nemo itu biasanya gara-gara korsleting listrik atau arus pendek listrik. Ada yang mau kebakaran rumahnya? Tidak ada. Ada yang mau kebanjiran? Tidak ada. Makanya untuk menghindari hal seperti itu, makanya kita sebagai masyarakat atau kalian sebagai anak-anak semua sebagai pelajar itu mempunyai kewajiban. Jadi kita semua ini mempunyai kewajiban, mau anak-anak, mau orang anak muda, mau orang besar, orang tua, nenek-nenek, siswa, guru, polisi, tentara, semuanya.
Semuanya itu memiliki kewajiban. Apa kewajibannya? Menjaga lingkungan. Karena kalau kita tidak menjaga lingkungan, semua dampaknya akan kembali ke kita. Kalian sudah minum teh gelas atau apa tadi, panter atau apa, sudah minum langsung buang. Nah, itu tidak boleh. Mungkin hari ini buang, besok belum banjir, mungkin belum. Tapi ketika sampah itu sudah bertumpuk, datang hujan deras, tersumbat got, naik semua air. Ada tikusnya, ada kecoa, itu semua. Itu akibatnya, ikan lele ya. Itulah akibatnya kalau kita tidak menjaga lingkungan. Jadi semua masyarakat atau warga Indonesia itu mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan. Nah, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Masyarakat ini semuanya, mau anak sekolah, mau guru, mau polisi, mau tentara, tukang bentor, tukang ojek, penjual-penjual di pasar, itu semuanya tanpa terkecuali. Nah, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau wajib itu, bagaimana itu kalau wajib? Kalau dilaksanakan mendapat sama sholat. Sholat itu wajib atau tidak? Wajib. Kalau dilaksanakan mendapat pahala. Kalau dilaksanakan mendapat dosa. Itu namanya kewajiban. Kewajiban semua umat muslim itu melaksanakan sholat. Dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan mendapat dosa. Sama dengan kita. Semua masyarakat itu berkewajiban menjaga lingkungan. Semua masyarakat mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan. Mungkin hari ini kalian buang sampah sembarang belum banjir. Tapi mungkin bulan depan ketika semua sampah itu sudah bertumpuk di got atau di sungai, datang hujan deras, meluaplah semua air. Jadi efeknya itu tidak langsung dirasa. Jadi untuk menghindari itu, mulai sekarang, setelah ini, kita harus tanamkan kepada diri kita bahwa kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Kewajiban membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau sudah makan, kertas atau bungkus apa, buang cari tempat sampah. Jangan dia di jalan langsung buang saja. Tidak boleh seperti itu. Saya masih biasa sering dapatkan di lorong-lorong sini anak-anak yang dekat penjual kambing. Ada penjual-jual di situ kan? Haji siapa namanya? Jeramlah. Anak-anak kalau ada, saya perhatikan kalau keluar belanja, dia beli roti yang 1000-an itu, 1000 rupiah. Dia buka bungkusnya, dia makan isinya, tangan kirinya begini, syung, buat sampahnya. Padahal ada tempat sampah. Kalaupun tidak ada tempat sampah, kantongi. Jadi misalnya kalian pergi ke penjual misalnya, beli roti yang 1000 rupiah. Biasanya roti via atau roti apa namanya itu saya lupa. Buka, makan. Kalau lihat tidak ada tempat sampah, jangan buang jalan begini. Masukkan dalam kantong. Jalan pulang nih atau mau pergi main. Pas dapat tempat sampah baru ambil, buang di tempat sampah. Tidak boleh dilupa. Masa mau juga lupa sholat? Karena menjaga lingkungan adalah kewajiban. Menjaga lingkungan adalah kewajiban, bukan sunnah. Kalau sunnah itu dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Contoh sholat sunnah, dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Tapi kalau sholat lima waktu, sholat subuh wajib, dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan berdosa. Jadi paham sampai di sini? Ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Dari apa itu kewajiban? Kewajiban adalah
segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau harus dilakukan sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Jadi untuk menghindari tadi bencana alam, nah, jadi untuk menghindari banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan itu gampang. Jangan membuang sampah sembarang atau menjaga lingkungan. Nah, kalau ada yang biasa pergi ke pasar, yang cewek-cewek itu biasa teman mamanya di pasar itu bagaimana baunya? Busuk. Karena apa? Karena penjual itu tidak menyadari bahwa menjaga lingkungan itu sangat penting. Sama di got depan rumah. Gotnya depan rumah bau atau tidak? Bau. Airnya warna apa? Hitam. Itu karena apa? Karena masyarakat di situ tidak memperhatikan kebersihan. Makanya kita harus berkewajiban menjaga lingkungan. Nah, oke. Sampai di sini ada yang tanyakan? Sudah paham semua? Sudah paham? Oke. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Kita akan outing kelas. Tahu outing kelas itu apa? Outing kelas itu kita akan belajar di luar kelas. Jadi sesuai dengan petunjuk. Oh ya, Bapak lupa. Kelompok 1 yang di sini seperti biasa kelompok 2 dan kelompok 3. Sebentar tiap kelompok mendapatkan 1 lembar LKPD. Di LKPD ini sudah ada petunjuknya apa yang harus dikerjakan. Contoh, misalnya di sini ada 1, 2, dan 3. Jadi 3 ini yang akan kita amati. Yang pertama yang diamati itu adalah kebersihan di dalam kelas. Kalau kelas kalian kotor, berarti kalian belum memahami kewajiban menjaga lingkungan. Yang kedua, kebersihan di lingkungan sekolah. Jadi kita akan mengamati koridor depan sekolah, mengamati lapangan sekolah, mengamati saluran pembuangan atau got yang di depan sekolah. Kemudian kebersihan di lingkungan sekitar sekolah. Ini di depan sekolah sebentar kita amati. Silakan ditulis hasil pengamatannya di dalam LKPD. Nomor 1. Nah, yang bagus, siapa yang cantik-cantik tulisannya? Nah, silakan ditulis sebentar. Setiap kelompok akan membacakan hasil penguatannya dalam kelas. Nah, untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 silakan diamati dalam kelas. Apakah dalam kelas itu sudah bersih? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan diamati dalam kelas dulu. Sebelum kita keluar, silakan diamati dalam kelas apakah kelas kita sudah bersih atau kurang bersih atau kotor. Silakan diperhatikan dulu. Kemudian dituliskan di LKPD-nya. Yang tangannya mau pakai hand sanitizer, ini ada hand sanitizer. Silakan dulu kembali ke tempat duduknya. Kelompok 1 sudah siap, sudah selesai di dalam kelas. Kelompok 2 sudah siap, sudah selesai dalam kelas. Nah, silakan dikerja. Setelah itu siap-siap kelompok 1 kita turun. Kelompok 1 sudah? Sudah. Ayo silakan kita turun ke bawah.
Kelompok bawa kertasnya, itu bawa LKPD-nya. Silakan bawa dulu buku 1 untuk pengalas. Untuk kelompok 2 dan 3 tunggu di kelas dulu ya. Yang diamati adalah depan kelas atau koridor bawah dulu. Ya, silakan diamati koridor depan sekolah apakah bersih tidak. Catat. Saya kami dicampur di gunung. Silakan diamati lapangan sekolah apakah kotor atau tidak. Sedikit kotor. Hasil pengamatan di lingkungan sekitar sekolah. Nah, itu. Ya, silakan kelompok 2 dengan kelompok 3 keluar. Teratur. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 2 silakan diperhatikan koridor depan sekolah. Di sini kelompok 2. Nah, silakan diperhatikan dulu. Bagaimana kelompok 3? Sini dulu. Nah, silakan ditulis hasil pengamatannya. Siapa yang tulis? Nah, tulis itu. Apakah kotor atau sangat kotor atau sedikit kotor? Silakan ditulis. Kelompok 3. Nah, oke. Sekarang kelompok 1 silakan naik ke depan kelas membacakan hasil pengamatannya. Besar suaranya supaya teman-temannya yang lain bisa keluar, bisa dengar. Hal yang diamati apa? Kebersihan di dalam kelas. Silakan apa hasil pengamatannya?
Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Silakan kelompok 2 naik ke depan kelas membacakan hasil pengamatannya. Itu dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Berarti kalau terdapat sedikit sampah berarti sudah mulai menyadari kewajiban menjaga lingkungan. Kalau banyak sampah itu berarti tidak memahami kewajiban menjaga lingkungan. Sekarang kelompok 3, siapa kelompok 3 naik? Jalanan bersih sementara gotnya kotor. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, oke. Sekarang yang kita pelajari hari ini adalah kewajiban menjaga lingkungan. Jadi semua masyarakat Indonesia itu berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Karena kalau kotor itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Orang buang sampah sembarang, hasilnya akan banjir. Orang meneban hutan dengan sembarang, apa yang akan ditimbulkan? Tanah longsor. Oke, tepuk tangan untuk hari ini, teman. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Kita ketemu minggu depan lagi. Silakan kota kelas kasih siapkan untuk bersiap pulang.